Jamu beras kencur merupakan minuman yang terbuat dari rimpang kencur. Minuman ini dipercaya penuh kegunaan serta energi alami dari beras. Dikutip berbagai sumber, berikut deretan khasiat jamu beras kencur untuk kesehatan. Meredakan stres. Kencur memiliki zat etanol yang tersebut efektif menimbulkan sistem saraf rileks. Hal ini juga berpengaruh pada kemampuan jamu beras kencur mengurangi tingkat stres serta rasa cemas. Konsumsi jamu ini tentu menjadi alternatif untuk menjaga kesejahteraan emosional yang alami. Meningkatkan stamina. Beras mengandung karbohidrat alami yang tersebut baik. Oleh lantaran itu, ekstraknya pada beras kencur menjadi sumber energi yang dimaksud sustainable. Selain itu, sifat adaptogen dari kencur efektif mengatasi stres, baik itu pada fisik maupun mental. Mengembangkan imun tubuh. Kencur mengandung flavonoid yang tersebut memacu produksi antibodi. Sementara itu, zat ini krusial untuk mengurangi patogen dan juga infeksi. Tidak hanya sekali itu, nutrisi dari beras menyebabkan sistem imun juga berfungsi dengan optimal. Meredakan nyeri. Salah satu keajaiban kencur adalah kemampuannya meredakan rasa sakit. Hal ini akibat zat etil asetat lalu metil sinamet di dalam kandungan kencur. Menurunkan berat badan. Tahukah Anda bahwa jamu beras kencur bisa menurunkan berat badan? Tidak hanya sekali itu, sifat diuretiknya menurunkan water retention, kemudian mengupayakan detoksifikasi secara alami. Semua ini berguna mengatur berat badan yang dimaksud ideal. Mencegah penyakit kronis. Mencegah radikal bebas masuk ke tubuh adalah tugas antioksidan. Ini adalah Mencegah radikal bebas masuk ke tubuh adalah tugas antioksidan. Ini adalah mampu Anda dapatkan dari mengonsumsi beras kencur. Diabetes lalu penyakit jantung merupakan sedikit dari beberapa penyakit yang digunakan. Resikonya sanggup ditekan sebab penangkal radikal di kencur yang mana cukup kuat itu. American Heart Association merekomendasikan agar wanita tidak ada mengonsumsi lebih banyak dari 6 sendok teh gula sehari. Sementara untuk pria tak lebih tinggi dari 9 sendok teh. Ini adalah berarti tidaklah lebih lanjut dari 25-36 gram atau sekitar 100-150 kalori gula sehari. Organisasi Kesejahteraan Planet merekomendasikan untuk mengonsumsi gula maksimal 50 gram, tetapi sebaiknya tidaklah lebih tinggi dari 25 gram gula per hari. Tanda terlalu banyak konsumsi gula. Berat badan bertambah kemudian merasa lapar. Bukan rahasia lagi bahwa gula mengandung banyak kalori, Bukan rahasia lagi bahwa gula mengandung banyak kalori, namun ada alasan lain mengapa gula menyebabkan kita bertambah berat badan dengan cepat. Jika Anda makan terlalu sejumlah gula, Anda akan terus-menerus merasa lapar, kata Ahleman. Alasannya adalah gula meningkatkan kadar glukosa darah pada jangka pendek tetapi tak memberikan efek kenyang yang mana bertahan lama dikarenakan kurangnya serat. Rasa lapar yang dimaksud terus-menerus lalu makan terus-menerus yang tersebut diakibatkannya pada akhirnya menyebabkan penambahan berat badan yang kita semua ketahui sebagai tanda terlalu banyak gula. Jerawat. Ketika kita makan gula, tiada cuma kadar insulin yang mana meningkat, juga hormon di darah yang tersebut disebut faktor pertumbuhan mirip insulin 1 atau tingkat. Ketika kita makan gula, tiada cuma kadar insulin yang mana meningkat, juga hormon di darah yang tersebut disebut faktor pertumbuhan mirip insulin 1 atau disingkat IGF-1. Ahleman mengungkapkan bersatu dengan insulin, IGF-1 ini merangsang kelenjar sebasea, kemudian keratinisasi berlebihan dalam area kelenjar sebasea yang dimaksud menyebabkan kelenjar yang disebut tersumbat, juga menyebabkan jerawat dan juga peradangan. Harapan makan serta mood.
Peningkatan kadar glukosa di darah yang dimaksud tinggi menyebabkan pelepasan insulin, tetapi banyak kali begitu kuat sehingga gula darah tiada turun ke tingkat normal, tapi pada bawah garis dasar, sehingga Anda mengalami hipoglikemia relatif, serta ini menyebabkan keinginan makan. Pada beberapa orang, hal ini juga menyebabkan inovasi suasana hati lalu mudah marah. Sistem kekebalan tubuh lemah. Biasanya, gula diserap oleh tubuh melalui usus halus. Namun, apabila jumlah total gula sampel seperti glukosa lalu fruktosa yang mana kita konsumsi melebihi kapasitas usus halus, gula sampel ini berakhir dalam usus besar. Pemberian makanan selektif menyebabkan perkembangbiakan bakteri ini. Masalahnya adalah sayangnya mereka menghadirkan endotoksin pada permukaan bakteri mereka. Ini adalah disebut lipopolisakarida. Endotoksin ini kemudian dapat meninggalkan usus, memasuki aliran darah, juga menyebabkan peradangan diam-diam yang dimaksud mempercepat penuaan tubuh, juga mengurangi kekuatan sistem kekebalan tubuh. Penuaan dini. Secara ilmiah telah dilakukan terbukti bahwa asupan gula yang dimaksud tinggi menyebabkan terbentuknya apa yang disebut AGE membandingkan efeknya dengan karamelisasi. Pada kolagen kita, serat-seratnya seharusnya berjalan secara paralel. Ketika jaringan mengalami sakarifikasi, terdapat ikatan silang pada jaringan ikat kolagen yang digunakan membuatnya kaku, rapuh, lebih lanjut mudah mengalami degenerasi, dan yang terpenting, tubuh juga kurang mampu memperbaiki dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa kualitas kolagen kita buruk. Penyakit jantung masih menjadi penyulut utama kematian dalam Indonesia. World Health Organization pada 2021 mencatat data bahwa penyakit jantung menyebabkan nomor kematian mencapai 17,8 juta setiap tahunnya. Kementerian Aspek Kesehatan Indonesia juga mengeluarkan data di dalam tahun 2023 yang melaporkan 650.000 kematian per tahunnya, atau 1 dari 3 kematian di dalam seluruh dunia. Angka ini menekankan urgensi tindakan pencegahan serta penanganan untuk mengempiskan dampak penyakit jantung pada kebugaran masyarakat. Semakin meningkatnya prevalensi penyakit jantung koroner di dalam Indonesia menyokong Siloam Jantung Diagram untuk menciptakan wadah edukatif pada mana penduduk dapat bertemu segera dengan pasukan dokter terbaik dari berbagai disiplin ilmu. Kami berharap melalui Heart Festival 2024 masyarakat teristimewa yang digunakan berdomisili di dalam wilayah Cinere, ibu kota Indonesia Selatan, Tangerang Selatan, lalu sekitar, semakin memahami pentingnya pencegahan lalu deteksi dini penyakit jantung, kata Direktur RS Siloam Jantung Diagram Dr. Hoi. Siloam Jantung Diagram menyediakan layanan kardiovaskular yang tersebut komprehensif dengan dukungan dokter spesialis dari berbagai subspesialistik untuk menangani berbagai permasalahan jantung kemudian pembuluh darah. Dengan akreditas paripurna, rumah sakit ini menjamin kualitas pelayanan yang digunakan prima lalu konsisten bagi setiap pasien. Kami juga mampu melakukan primary PCI sesuai dengan standar mutu, yaitu di tempat bawah 90 menit. Selama ini, Siloam Jantung Diagram rata-rata berhasil melampaui standar tersebut, sehingga dapat meminimalisir resiko kematian dan juga menjamin penanganan cepat juga tepat waktu, ungkap Hoi. Siloam Jantung Diagram juga mengedepankan pendekatan holistik kemudian terintegrasi, menyediakan layanan jantung kemudian pembuluh darah, dilengkapi dengan sarana medis yang disebut modern seperti catheterization lab, operating theatre, hemodialysis unit, dan juga cardiac medic rehabilitation facility. Siloam Jantung Diagram terus mengupayakan komitmennya pada pemulihan optimal pasiennya. Selain
dapat memanfaatkan seluruh infrastruktur serta layanan unggulan Siloam Jantung Diagram. Kami berharap publik juga dapat menjalani gaya hidup lebih besar sehat, kemudian proaktif pada menjaga kebugaran jantung. Dengan Heart Festival 2024 ini kami optimis dapat berkontribusi menurunkan bilangan bulat prevalensi penyakit jantung koroner dalam Indonesia. Tutup Hoyi.